Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17. Selengkapnya. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat di musim libur tahun baru ke wilayah Jawa Barat diperkirakan sangat tinggi. Dan menanggapi hal ini pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI mendorong penguatan kolaborasi antara aparat kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif selama momen libur Natal dan Tahun Baru. Untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan kondusivitas jelang perayaan Tahun Baru 2025, Komisi 3 DPR RI mendorong Kepolisian Jawa Barat memperbanyak personil serta pos pantau pengamanan, khususnya di tempat yang berpotensi tinggi mobilitas masyarakat. Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan masyarakat di musim libur Tahun Baru ke wilayah Jawa Barat diperkirakan mencapai 110,67 juta orang. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Ahmad Wijagus mengatakan angka ini meningkat sebesar 2,83% atau 3,04 juta orang. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI Lola Nelria Oktavia mendorong penguatan kolaborasi antara aparat kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menciptakan suasana yang kondusif selama momen libur Natal dan Tahun Baru. Memang pengamanan yang sudah disiapkan untuk Polda Polres kita khususnya di Jabar itu sudah amat sangat baik kalau menurut saya. Jadi mereka menyiapkan pos-pos untuk pos-pos tertentu dan memperbanyak pos-posnya juga untuk wisatawan yang akan melewati sehingga mereka mudah. Keluarga besar tuh biasanya apa sih, toilet, istirahat, antisipasi yang dilakukan Polda Jabar sudah baik kalau menurut saya. Untuk menjaga kondusivitas momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di Jawa Barat, berlangsung operasi lilin sejak 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 dengan menurunkan 141.000 personel gabungan dari Polri, TNI, dan stakeholder terkait. Dari Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Revisi Undang-Undang Pilkada masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2025. Anggota Badan Legislasi DPR RI menyampaikan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi hal yang baik di awal pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada sebagai pertimbangan dalam proses perbaikan sistem politik Indonesia ke depannya. Revisi Undang-Undang Pilkada masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2025 dan akan segera dibahas sebagai bagian dari rencana reformasi sistem politik yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan gagasannya terkait proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai bagian dari perbaikan sistem politik Indonesia yang dinilai memakan biaya yang tinggi dan tidak efisien. Terkait hal tersebut, anggota Badan Legislasi DPR RI Ahmad Irawan menyampaikan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menjadi hal yang baik di awal pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada sebagai pertimbangan dalam proses perbaikan sistem politik Indonesia ke depannya. Nah, pilkada oleh DPRD ini menjadi ramai ketika Pak Prabowo menyampaikan bahwa perlu ada semacam perbaikan atau semacam evaluasi dari pelaksanaan pilkada kita. Nah, ini yang saya kira bagus karena wacana atau diskusi terkait dengan pilkada oleh DPRD telah dimulai sejak awal. Dan ini bersambut dan berkesesuaian dengan apa yang telah menjadi kesepakatan kita bersama dengan pemerintah bahwa rancangan undang-undang pilkada atau pemilu ini akan kita bahas di tahun 2025. Revisi Undang-Undang Pilkada direncanakan dibentuk menjadi satu undang-undang paket politik yang akan membahas aspek-aspek lainnya seperti pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta seluruh subsistem terkait sehingga dapat menghasilkan undang-undang politik yang komprehensif. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam rapat kerja bersama jajaran Polda dan BNN Provinsi Jawa Barat, anggota Komisi 3 DPR RI menyoroti tingginya kasus peredaran narkoba di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, Komisi 3 DPR RI mendesak aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku yang mengedarkan narkoba.
Komisi 3 DPR RI mendesak kepolisian dan BNN daerah Jawa Barat meningkatkan pengawasan peredaran narkoba di kalangan masyarakat jelang momen Tahun Baru 2025. Agar tidak banyak terjadi pesta miras serta narkoba yang akhirnya berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam rapat kerja bersama jajaran Polda dan BNN Provinsi Jawa Barat, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Rofiki menyoroti tingginya kasus peredaran narkoba di kalangan generasi muda. Ia berpendapat momen pergantian Tahun Baru 2025 dapat berpotensi meningkatkan angka perdagangan narkoba. Ia khawatir jika peredaran narkoba tidak dibatasi, bahkan dibiarkan, akan merusak fondasi generasi muda Indonesia di masa mendatang. Tentu kita melihat fenomena ketika menjelang awal tahun, pergantian tahun itu, traffic terutama baik perdagangan narkoba, traffic penyalahgunaan narkoba tentu meningkat. Nah, kami juga tadi titip pesan agar jangan sampai momen ini menjadi pemicu nanti mereka ketika coba di pesta di akhir tahun tiba-tiba terus-terusan. Karena ini masuk asta citanya Pak Prabowo, terutama narkoba dan judi online itu agar ditindak tegas dan terukur. Saya tadi titip pesan ke Kapolda agar apapun penyalahgunaan narkoba ini agar ditindak sekeras mungkin terhadap mungkin bandar dan segala macamnya. Karena paradigma kita terhadap pelaku itu kan sudah berubah sekarang korban. Rofiki mendesak aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku yang mengedarkan narkoba. Selain itu, pihak BNN Jawa Barat juga perlu meningkatkan program pencegahan dengan melakukan edukasi ke sekolah dan perguruan tinggi. Dari Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tradisi mudik atau berlibur menjadi momen yang kerap dilakukan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Bagi sektor transportasi dan sektor pariwisata, periode ini merupakan musim puncak atau peak season. Tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan saat periode Nataru tidak luput dari perhatian DPR RI. Jauh sebelum libur Nataru dimulai, berbagai pengawasan terus dilakukan terkait kesiapan berbagai aspek untuk menghadapi lonjakan pergerakan masyarakat. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu, aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. DPR RI mendorong BMKG aktif memberikan pembaharuan atau update informasi cuaca kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan saat Nataru bisa membuat persiapan pribadi. Dan DPR juga memastikan kesiapan pasokan energi bahan bakar minyak yang permintaannya pasti meningkat pada periode Natal dan Tahun Baru. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Akhir tahun diwarnai dengan liburan Natal yang berlanjut ke libur awal tahun baru.
Tidak berbeda dengan libur Hari Raya Idul Fitri, libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru juga diwarnai dengan tradisi mudik oleh sebagian umat Kristiani, maupun perjalanan wisata atau liburan oleh masyarakat yang merayakan maupun yang tidak merayakan Hari Natal. Bagi sektor transportasi dan sektor pariwisata, periode Nataru merupakan musim puncak atau peak season. Tingginya mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan saat periode Nataru 2024-2025 tidak luput dari perhatian Komisi 5 DPR RI. Jauh sebelum periode Nataru berlangsung, Komisi 5 DPR RI sudah melakukan kunjungan ke wilayah yang masuk dalam tujuan mudik maupun libur Nataru untuk memastikan persiapan termasuk antisipasi oleh sektor transportasi dan sektor terkait lainnya dalam memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Kementerian Perhubungan memperkirakan 110,67 juta orang akan melakukan perjalanan selama periode Nataru 2024-2025. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat selama periode Nataru harus menjadi prioritas bersama. BMKG diimbau aktif memberikan pembaruan atau update informasi cuaca kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin melakukan perjalanan bisa membuat persiapan pribadi. Operator seluruh moda transportasi juga harus memperhatikan perakiraan cuaca, serta standar kelaikan kendaraan dan standar keselamatan sebelum melakukan perjalanan, mengingat belakangan ini cuaca sedang ekstrim, terutama saat terjadi hujan. Kementerian Perhubungan selaku regulator tentu harus memastikan seluruh operator transportasi mengikuti regulasi dan standar yang ditetapkan untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Infrastruktur transportasi juga harus dipastikan siap dan layak digunakan. Hal ini menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum demi mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan selama periode Nataru. Hujan, angin, dan sebagainya. Nah, ini juga harus dipastikan betul. Kita mendorong kepada BMKG untuk secara update, ya, memberikan informasi, kemudian kepada Basarnas juga untuk siap siaga ya di setiap keadaan jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi insya Allah moga-moga tidak ada bencana, tidak ada kecelakaan. Kalaupun kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan, semua pihak siap siaga. Jadi semua moda transportasi kita dorong untuk semuanya siap. Tingginya jumlah masyarakat yang akan melakukan perjalanan Nataru akan diikuti dengan tingginya kebutuhan atau pemakaian terhadap bahan bakar minyak, LPG, dan listrik. Pertamina memprediksi konsumsi BBM jenis Pertalite dan Pertamax naik 5%, serta konsumsi LPG naik 2,7% selama periode Nataru 2024-2025. Sementara itu, PLN memprediksi beban puncak mencapai 39 gigawatt. Masyarakat yang merayakan Natal juga melakukan tradisi kumpul bersama atau berkunjung ke tempat kerabat. Jangan sampai perjalanan mudik maupun silaturahmi masyarakat saat momen Natal terhambat karena kekurangan pasokan BBM di SPBU, ditambah adanya keterlambatan distribusi BBM. Belum lagi perayaan ibadah Natal di rumah-rumah ibadah menjadi kurang syahdu karena adanya gangguan maupun kekurangan pasokan listrik. PLN harus preventif dan melakukan upaya mitigasi, serta memastikan seluruh sistem kelistrikan dalam kondisi andal dan prima, terutama pada puncak Nataru. Kebutuhan energi masyarakat selama periode Nataru harus terpenuhi dengan jaminan pasokan oleh PLN dan Pertamina. Secara umum, ini kan pemerintah punya kebijakan meningkatkan stok BBM kita dari yang 21 hari menjadi 30 hari. Secara umum kami pantau juga di daerah-daerah memang stok BBM ini meningkat dari beberapa hari, meningkatlah beberapa hari. Nah, tentu ini merupakan satu hal positif di dalam bagaimana mengantisipasi Natal. Menghadapi Natal dan Tahun Baru, jangan sampai pasokan listrik itu berkurang. Jadi jangan sampai juga nanti pada saat perayaan Natal dan Tahun Baru itu tiba-tiba lampu padam gitu ya, jadi suasananya jadi kurang meriah, ada yang kurang dan terasa sangat mengganggu perayaan itu sendiri.
Pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI melakukan kunjungan diplomasi ke Kairo, Mesir. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan kerja keras dalam menumbuhkan toleransi, menanggalkan ego-ego yang melekat pada tubuh kita. Jadikanlah Natal sebagai momen refleksi agar di tahun yang baru, bangsa Indonesia semakin bersatu padu serta dilingkupi kedamaian. Selamat Natal dan Tahun Baru, toleransi dalam damai. Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Terkait kunjungan diplomasi ke Kairo, Mesir, BKSAP memiliki beberapa agenda. Di antaranya bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Mesir, diskusi dan serap aspirasi mahasiswa Universitas Al-Azhar di Kairo, serta bertemu dengan Parlemen Mesir yang diterima oleh Komisi Luar Negeri, dan terakhir bertemu dengan Rektor Universitas Al-Azhar Kairo. Selengkapnya berikut laporan dari rekan kami, Mahir Pratama, dari Kairo, Mesir. Pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kairo, Mesir dalam rangka kunjungan BKSAP DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua BKSAP DPR RI yaitu Mardani Alisera. Dalam rangka kunjungan delegasi ke kota Kairo, Mesir ini, pemirsa, ada beberapa agenda yang dilakukan. Yang pertama, mengunjungi Kedutaan Besar Republik Indonesia dan bertemu langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Kairo. Dalam pertemuan tersebut, pemirsa, ada beberapa hal yang dibahas terkait dengan keberadaan mahasiswa yang ada di Universitas Al-Azhar Kairo dan juga peluang komoditas yang ada di kota Kairo ini, yang saat ini komoditas kopi menjadi salah satu komoditas yang favorit dan menjadi banyak diminati oleh masyarakat Mesir. Dan dalam pertemuan tersebut, delegasi menyampaikan bahwa akan mendorong pemerintah untuk menguatkan kerjasama ekspor, terutama komoditas nabati, minyak nabati maksud kami, dan juga kopi yang menjadi favorit saat ini di masyarakat Kairo. Dan kunjungan setelah menemui Duta Besar, pemirsa, rombongan atau juga delegasi BKSAP menemui mahasiswa atau juga perwakilan mahasiswa yang ada di Universitas Kairo, dan pertemuan tersebut dilakukan di Balai Budaya, juga ada di lingkungan KBRI Indonesia di kota Kairo. Dalam pertemuan dengan mahasiswa tersebut, pemirsa, delegasi banyak berdiskusi, berbincang, dan juga menerima masukan dari mahasiswa terkait dengan salah satunya visa pelajar yang saat ini menjadi konsen dari mahasiswa Al-Azhar yang meminta pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Mesir untuk bekerja sama agar visa pelajar ini dapat diberikan khusus kepada mahasiswa Universitas Al-Azhar agar tidak diperpanjang setiap tahunnya. Dan selanjutnya, pemirsa, ada isu yang menarik juga bahwa terkait dengan asuransi kesehatan untuk mahasiswa Al-Azhar yang saat ini belum diterima ataupun belum dimiliki oleh mahasiswa. Mereka meminta pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Mesir untuk bekerja sama minimal ketika mahasiswa
sakit ataupun mahasiswa memerlukan perawatan kesehatan, biaya dalam perawatan tersebut dapat terjangkau dan saat ini masih menjadi kendala di kalangan mahasiswa di Universitas Al-Azhar, khususnya dan masyarakat atau juga warga negara Indonesia di kota Kairo ataupun di negara Mesir ini. Dan ketika setelah dari kunjungan atau juga menemui mahasiswa Al-Azhar, pemirsa, delegasi melanjutkan kunjungan ke Parlemen Mesir yang langsung diterima hangat oleh Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Mesir. Dan dalam pertemuan tersebut, delegasi menyampaikan masukan ataupun aspirasi dari mahasiswa terkait dengan visa, terkait dengan asuransi kesehatan, dan juga terkait dengan keamanan yang saat ini mengancam atau juga ada beberapa kejadian yang dialami oleh mahasiswa di Universitas Al-Azhar di Kairo. Dan setelah pertemuan dengan Parlemen Mesir, kunjungan dilakukan atau juga dilanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo, dan pertemuan ini langsung disambut hangat oleh rektor dan juga 3 wakil rektor Universitas Al-Azhar. Dalam rangka pertemuan ini, Universitas Al-Azhar atau juga langsung rektor menyampaikan bahwa mahasiswa dari Indonesia saat ini berjumlah lebih dari 15.000 dan itu menjadi mahasiswa terbanyak kedua, mahasiswa asing terbanyak kedua yang ada di Mesir. Dan dalam candaannya rektor mengatakan bahwa kota Kairo sudah dijajah oleh orang Indonesia. Dan respon dari delegasi BKSAP DPR RI ini, pemirsa, bahwa mereka juga menyampaikan terkait dengan aspirasi yang diterima dari mahasiswa, dari KBRI terkait dengan asuransi kesehatan, kemudahan mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan baik di strata 1 ataupun di master maupun di tingkat doktoral. Dan dari kunjungan keempat kegiatan tersebut, pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen ini telah menerima masukan dan juga menyampaikan langsung ke Parlemen Mesir dan Universitas Al-Azhar, dan ini akan juga dibawa oleh delegasi ke Indonesia untuk ditindaklanjuti. Salah satunya adalah terkait dengan asuransi kesehatan tersebut dan nanti akan disampaikan ke komisi terkait. Demikian yang dapat saya laporkan, pemirsa, langsung dari kota Kairo, Mesir. Mahir Pratama, TVR Parlemen, melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan kerja keras dalam menumbuhkan toleransi, menanggalkan ego-ego yang melekat pada tubuh kita. Jadikanlah Natal sebagai momen refleksi agar di tahun yang baru, bangsa Indonesia semakin bersatu padu serta dilingkupi kedamaian. Selamat Natal dan Tahun Baru, toleransi dalam damai.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Dadi Ramadan. Baik, terima kasih rekan Vincent dan pemirsa selamat sore. Kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan apa saja yang menjadi headline di media online yang terbit pada sore hari ini. Bersama saya Dadi Ramadan. Dan di headline media online yang pertama ada berita dari desak pemerintah. Segera investigasi menyeluruh kecelakaan di tol Pandaan Malang. Kita bisa melihat di layar kaca Anda saat ini pemirsa di mana diketahui bahwa kecelakaan di Pandaan Malang ini melibatkan sebuah bus yang membawa rombongan santri sekolah menengah pertama Islam Terpadu Darul Quran Mulia Bogor dan sebuah truk. Insiden tersebut menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan puluhan santri mengalami luka ringan hingga berat. Para korban telah dievakuasi ke beberapa rumah sakit terdekat di sekitar lokasi kejadian. Politisi fraksi PKS Reni Astuti pun kemudian meminta Kementerian Perhubungan dan Badan Pengelola Jalan Tol untuk segera mengevaluasi insiden ini. Ia menyoroti isu kendaraan over-dimension overload yang kerap menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Anggota DPR RI ini berharap evaluasi dan investigasi ini dapat dilakukan secara segera sehingga insiden serupa tidak terulang dan masyarakat dapat berkendara dengan aman terutama di masa libur akhir tahun. Dan kita beralih ke informasi yang selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online pada sore hari ini yaitu Puan Maharani ajak masyarakat nyalakan lentera kasih perdamaian dan toleransi. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani untuk mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat toleransi antar umat beragama di momen Hari Raya Natal tahun 2024 ini. Ia menekankan bahwa toleransi adalah kunci untuk membangun bangsa yang damai. Ia mengatakan bahwa Natal bukan hanya sekedar perayaan agama. Menurutnya, Natal adalah momen untuk merenungkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, kedamaian, dan harapan. Dengan hidup berdampingan dalam bingkai harmoni keberagaman, Puan percaya bahwa Indonesia dapat mewujudkan lingkungan yang damai di mana setiap individu merasa aman untuk menjalani kehidupan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kepada pemerintah dan stakeholder terkait, Ketua DPR RI meminta agar dapat menjamin keamanan dan kenyamanan umat Kristiani dalam merayakan Natal di tahun 2024 ini. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online yang terbit pada hari ini, yaitu berita pertama desak pemerintah segera investigasi menyeluruh kecelakaan di tol Pandaan Malang, serta Ketua DPR RI Puan Maharani ajak masyarakat nyalakan lentera kasih, perdamaian, dan toleransi. Sekian dari saya Dadi Ramadan, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Albi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Oh iya.